Selamat malam, saudaraku. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jarang di dalam perjalanan kehidupan kita bagaikan di dalam jurang yang dalam. Hidup kita tertekan. Bisa karena masalah, bisa karena penderitaan, bisa juga karena penyesalan akan dosa-dosa kita. Saudaraku, di tengah-tengah tekanan hidup itu, mari kita datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kasih setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca malam hari ini membuat kami menemukan kelegaan dari Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan. Mazmur pasal 130 ayat 1 dan 7. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua ayat yang kita baca tadi diawali dengan ungkapan pemazmur, dari jurang yang dalam. Ini menunjukkan sebuah keadaan yang tidak mengenakan, sebuah keadaan yang membuat pemazmur menderita, sebuah keadaan yang membuat pemazmur tertekan. Keadaan apa, saudaraku? Keadaan di mana pemazmur merasa menyesal, pemazmur merasa bersalah kepada Tuhan. Karena ia telah mengambil Batseba, istri Uria. Dan ketika Batseba mengandung dan anaknya lahir, maka anaknya pada waktu itu mengalami sakit yang parah, hampir mati. Di saat inilah, saudaraku, pemazmur merasa tertekan hidupnya. Dia sangat menyesali dosanya itu. Sampai dia tidak mau makan, tidak mau memotong janggut, tidurnya di lantai, dan tidak mau menikmati kesukaan dalam hidupnya. Dia terus-menerus berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan, minta kelegaan dari Tuhan. Saudaraku, mengapa di dalam jurang hidupnya itu pemazmur berseru kepada Tuhan? Karena pemazmur yakin bahwa di saat pemazmur di tengah-tengah penyesalannya akan dosa berseru kepada Tuhan, maka dia akan menemukan kasih Tuhan. Dia akan menemukan kesetiaan Tuhan. Dan dia meyakini bahwa Tuhan itu akan senantiasa membebaskan dirinya dari kesesakan. Sehingga saudaraku, di tengah jurang yang dalam itu, pemazmur berseru kepada Tuhan. Maka dia akan mengalami kasih Tuhan. Kasih yang mengampuni, kasih yang memberi rasa damai, kasih yang memulihkan, kasih yang memampukan pemazmur mengalami kelegaan di dalam hatinya. Pemazmur pun juga mengalami kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang mendampingi, kesetiaan Tuhan yang menguatkan, kesetiaan Tuhan yang memampukan pemazmur menjalani kehidupannya dengan baik. Dengan kesetiaan Tuhan, pemazmur merasakan ada teman dan tidak merasa sendirian di dalam menghadapi tekanan hidup yang dialami pada waktu itu. Sehingga pemazmur akhirnya merasakan dan menikmati dibebaskan dari Tuhan, dari kesesakan, dari rasa bersalah yang ada dalam hidupnya. Pemazmur sungguh-sungguh mendapatkan kelegaan. Pemazmur sungguh-sungguh merasa diampuni. Pemazmur sungguh-sungguh mengalami damai dan bisa melanjutkan kehidupan dengan baik. Walaupun akhirnya anak yang dilahirkan oleh Batseba meninggal dunia, tetapi pemazmur merasakan kasih, merasakan kesetiaan, dan merasakan kebebasan
dari segala kesesakan yang dia alami di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita juga kadangkala mengalami seperti pemazmur. Hidup kita bagaikan di tengah jurang yang dalam. Tertekan, terhimpit, merasa sesak. Bisa karena permasalahan yang bertubi-tubi menghantui kita alami. Bisa karena kesulitan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Atau bisa juga karena penyesalan, karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, yang kita merasa belum diampuni oleh Tuhan dan orang lain. Saudaraku, di tengah-tengah tekanan hidup itu, mari kita meneladani pemazmur. Datanglah ke alamat yang tepat. Datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dan Tuhan pun berjanji dan akan memberikan janjinya, membebaskan, melepaskan kita dari kesesakan hidup kita masing-masing. Asal saudaraku, kita mau dengan sungguh-sungguh mengakui dosa kita. Asal saudaraku, kita dengan sungguh-sungguh mau berseru kepada Tuhan. Asal saudaraku, kita dengan sungguh-sungguh mau minta pertolongan Tuhan. Asal saudaraku, kita dengan sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan malam kali ini dengan berdoa dan saling mendoakan. Tuhan, kami sungguh datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan beban-beban kehidupan kami, agar kasih setiamu sungguh-sungguh menguatkan kami. Kami juga minta ampun ya Tuhan, mengakui dosa-dosa kami, agar kami dilegakan dan diampuni. Tuhan, malam ini kami berserah kepadamu untuk istirahat kami. Biarlah kami sekeluarga boleh tetap rukun, tetap mengalami damai, dan mengalami berkat Tuhan. Sehingga kami boleh beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Dan esok hari kami boleh menyambut berkat-Mu, menyambut kasih setiamu yang baru, dan semangat baru akan kami rasakan untuk menjalani suka duka, bahagia derita esok hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, setialah untuk berseru dan datang kepada Tuhan, agar kita mengalami kasih dan setia Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.